Anak-anak, di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, kita masih membahas teks tanggapan kritis. Nah, di pertemuan ini, kita akan membahas strukturnya, juga unsur-unsur kebahasaan dari teks tanggapan kritis. Kita ingat-ingat lagi dulu tentang definisi umum dari teks tanggapan kritis itu apa. Jadi definisi umum dari teks tanggapan kritis adalah teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Ciri-ciri umumnya kalian bisa lihat. 1. Bertujuan mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. 2. Mengutamakan aspek persuasif atau ajakan. 3. Penyampaian efektif atau tidak bertele-tele. Dan 4. Bagian resum disusun secara kronologi atau berurutan. Poin berikutnya, fungsi dari teks tanggapan atau fungsi dari teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis berguna untuk memberi masukan yang membangun. Teks tanggapan juga berguna sebagai sarana apresiasi. Teks tanggapan kritis berfungsi untuk memberi saran dengan terarah, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks tanggapan kritis dapat menjadi wadah atau sarana untuk berdialog. Berikutnya, kita mau belajar tentang struktur teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis memiliki 3 struktur utama. Yang pertama adalah evaluasi. Nah, evaluasi terdapat pada bagian awal dari teks tanggapan kritis. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi teks ialah inti pembahasan dari teks tanggapan kritis. Yang ketiga, penegasan ulang. Di bagian akhir ada penegasan ulang yang isinya menyampaikan simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Berikutnya, kita mau belajar tentang ciri kebahasaan teks tanggapan kritis. Untuk membedakan teks tanggapan kritis dengan jenis teks yang lain, maka terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang khas. Untuk membedakannya, seperti berikut ini. Mari kita lihat. Pemakaian kata tugas. Menurut KBBI, kata tugas merupakan kata yang menyebutkan hubungan gramatikal yang tidak dapat bergabung dengan afiks atau imbuhan, serta tidak terkandung makna leksikal. Berikutnya, pemakaian kalimat efek aktif. Saya ulangi ya, pemakaian kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan suatu kalimat yang subjeknya mengerjakan suatu perbuatan, seperti apa yang diterangkan di dalam predikatnya. Berikutnya, pemakaian kalimat penilaian. Di dalam teks tanggapan kritis, kalimat penilaian dapat berwujud kritikan atau pujian, sehingga kalimat satu ini juga dikategorikan ke dalam opini. Berikutnya, pemakaian kalimat deskripsi. Deskripsi adalah penggambaran. Berikutnya, ciri kebahasaan yang berikutnya ya anak-anak. Penyampaian pembahasaan tidak bertele-tele. Apa itu penyampaian pembahasaan tidak bertele-tele? Itu artinya penyampaian fakta dan opini yang langsung membahas poin utama, disertai penjelasan dilakukan dengan singkat dan jelas, sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Berikutnya, fakta dan opini penulis harus jelas.
Pembicara atau penulis yang menyampaikan teks tanggapan kritis harus betul-betul mengetahui kalimat yang di dalamnya mengandung opini dan fakta. Nah, anak-anak, berikutnya kita mau menyimak berita, anak-anak. Mari kita simak bersama-sama, nanti setelah itu saya jelaskan tugasnya ya. Tugasnya adalah nanti kalian perhatikan strukturnya, kalian perhatikan kebahasaannya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada 16 kasus COVID-19 di Indonesia yang disebabkan penularan mutasi baru dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. 16 kasus penularan dari mutasi tersebut masuk kategori variant of concern atau mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Alexander Ginting. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat Pak Alex, langsung saja sudah ada 16 kasus COVID-19 di Indonesia hasil mutasi baru dari Inggris, India, dan juga Afrika. Apakah ini semua merupakan imported cases? Ya, jadi artinya bahwa pemerintah sudah mempunyai kewaspadaan dan persiapan dalam menghadapi mutasi ataupun varian yang akan kita peroleh. Karena dari awal disadari bahwa virus ini di dalam transmisinya selalu akan terjadi mutasi. Semakin banyak transmisi, semakin tinggi terjadi perolehan untuk mutasi. Oleh karena itu, pemerintah sudah melakukan apa yang disebut dengan proses pelacakan genomik COVID-19. Jadi pengambilan spesimen dan kemudian ada pengkajian di laboratorium dan kemudian ini nanti laporannya dikumpulkan terpusat di G-Site. Jadi yang penting adalah bahwa kebijakan negara untuk menekan mutasi virus itu pertama, tidak boleh ada penurunan kapasitas testing, tracing, dan kemudian kebijakan pelaku perjalanan itu harus konsisten, khususnya yang dari luar negeri ataupun di dalam negeri. Dan memastikan bahwa whole genome sequencing bisa berjalan dengan baik. Ini salah satu yang harus bisa kita pastikan untuk mencegah supaya tidak terjadi penambahan kasus-kasus yang imported cases. Jadi kita ketahui bahwa ini semua datangnya ada yang dari Inggris, ada yang dari India, ada yang dari Afrika Selatan dengan pola yang berbeda-beda. Ini sudah bisa kita lihat dari ragam varian COVID-19 yang ada di Indonesia. Varian concern yang B117 ataupun B1351 yang pertama kali dideteksi di Inggris dan kemudian bisa ditemukan Januari misalnya 2021 di Indonesia. Itu B117 ada 10 kasus. Kemudian juga ada kasus yang varian of interest, di mana ini juga pernah pertama kali di Indonesia dilaporkan. Persoalannya adalah bahwa penularannya lebih cepat dan penerobosannya masuk ke sel itu lebih cepat. Tapi ini juga tergantung kepada komorbid, tergantung faktor usia, dan tergantung juga viral load. Pak Alex. Karena itu sebenarnya intinya adalah tetap menerapkan 3M. Jadi menjaga jarak, mencuci tangan, dan kemudian memakai masker. Ini sebenarnya kunci paling utama, lebih utama dari segala obat-obatan antivirus ataupun vaksin. Semuanya penting, tapi 3M ini tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh pengendoran. Kendati pun kita sudah vaksin 2 kali. Pak Alex, puluhan ribu buruh migran akan pulang kampung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apakah ini kemudian dikhawatirkan akan membawa mutasi baru dari 3 negara tersebut? Apakah ada potensi itu dengan kedatangan para buruh migran kita? Jadi sebagaimana dilaporkan oleh Kasatgas COVID-19 Nasional Letnan Jenderal Doni Monardo, bahwa dari 137.000 spesimen yang diperiksa, itu ada 2.628 positif. Kendati pun datang dari luar negeri membawa sertifikat bahwa mereka bebas COVID. Tapi setelah kita periksa ulang, ternyata positivity rate-nya 1,9%. Ada 2.394 warga negara Indonesia. Ada 234 warga negara asing. Itu baru dari sampel yang 2.628. Artinya, dari setiap mereka yang datang, meskipun sertifikatnya negatif, tetap kita harus periksa. Kenapa? Karena bisa saja dia datang dalam proses masa inkubasi. Oleh karena itu, pengetatan bagi mereka yang datang dari luar negeri, ini sudah diatur. Dan kemudian khusus dari India, bahkan belakangan ini kita sudah melarangnya untuk tidak masuk sementara waktu dalam rangka untuk menstabilkan perjalanan dan khususnya mengkontrol
kasus-kasus yang dari India. Oke, Dan Pak. kemudian kita Ya. diperhadapkan juga berita dari Malaysia, Ya. bahwa banyak pekerja migran dari Malaysia, dan ini tentunya harus benar-benar kita kunci. Kita lakukan pengetatan agar mereka datang melalui jalur yang resmi dan kemudian melaksanakan dan mengikuti proses-proses keperkarantinaan Oke, baik. dan kemudian pemeriksaan secara resmi, sehingga Oke. ini bisa kita cegah dengan baik. Oke. Tentu mereka tetap warga negara Indonesia yang harus kita lindungi. Oleh karena itu, kita juga harus melindungi juga masyarakat yang ada di perkotaan, di Oke. pedesaan, agar tidak transmisi dengan varian-varian baru. Oke, Pak Alex, terakhir dengan apa yang terjadi di India, di mana pandemi sedang menggila di sana dan juga Malaysia sedang mengalami second wave, ada kekhawatiran dengan masuknya 3 mutasi baru baik dari India, Inggris dan juga Afrika. Second wave akan melanda Indonesia. Apakah akan ada potensi seperti itu, Pak? Melihat mutasi-mutasi baru itu sudah masuk ke sini? Jadi kalau kita melihat kejadian di India yang dinamakan tsunami COVID, kita harus benar-benar waspada. Oke. Sosial kultur antara India dan Indonesia nggak berbeda. Kita banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunal, ramai-ramai. Baik itu di belanja maupun di kegiatan keagamaan, kegiatan budaya. Mirip. Oleh karena itu, kita menghadapi bentar lagi hari raya, hari libur yang cukup panjang. Oleh karena itu, kita tetap harus menjaga diri kita. Oke. Boleh belanja, tapi jangan berkerumunan. Boleh kita keluar rumah, tapi kita harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Pemerintah sudah bijaksana dengan menerapkan PPKM skala mikro. Artinya kita membatasi kegiatan-kegiatan kita dalam rangka keamanan dan keselamatan rakyat. Baik, baik. Ini yang paling penting. Oke. Jadi rakyat harus mengerti apa itu resiko. Kita tidak mau menghadapi resiko kesakitan dan kematian yang luar biasa. Oke. Sehingga kita harus memang lebih cerewet. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Doni Monardo, kita cerewet agar pasien tidak berderet-deret. Oke. Ini yang harus kita kerjakan, baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, sampai di level desa dan di kelurahan. Kalau kita tidak cerewet, itu akhirnya seperti pasar Tanah Abang. Orang semua berkumpul. Memang orang rindu, tetapi harus terkontrol. Oke, baik. Jadi dengan demikian, kerumunan, kemudian mudik rame-rame, mobilisasi, kita hindari. Lebih bagus kita di rumah, kita menyayangi diri kita, kita juga menyayangi keluarga kita. Ini mungkin pesan yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Karena kalau ini sudah terjadi di masyarakat dengan multiple variants of the virus yang lebih banyak, ini sungguh-sungguh akan memprihatinkan. Dan bagaimana kita lihat di India, sampai logistik kesehatan, logistik untuk obat, dan logistik untuk oksigen kekurangan. Oleh karena itu, ini harus kita sampaikan dengan bahasa lokal, dengan bahasa masing-masing, sehingga mudah dicerna dan diterima oleh masyarakat. Oke, baik. Kita nanti berharap agar masyarakat kemudian bisa lebih sadar lagi terhadap protokol kesehatan, mengingat ada resiko yang mengancam melihat sudah ada 3 mutasi baru yang masuk ke tanah air, mutasi baru dari India, Inggris dan juga Afrika, sehingga memang protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Namun demikian pemerintah juga harus konsisten dengan kebijakan-kebijakannya, melarang border-border untuk dari luar negeri ini untuk bisa masuk. Terima kasih sekali Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Alexander Ginting atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak berita varian baru virus corona masuk Indonesia ini, silahkan kalian mulai analisis dan pikirkan, dan akan kita jadikan tugas di pertemuan berikutnya mengenai struktur yang ada, struktur kebahasaan dari teks ini, yang dari video barusan kalian simak, sama kalian perhatikan ciri kebahasaannya. Bagaimana ciri kebahasaannya? Menteri Kesehatan. Ya, anak-anak, terima kasih sudah menyimak. Tolong tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.